Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Panji menangis sejadi-jadinya ketika ibu yang telah melahirkannya harus pergi untuk selama-lamanya. Dalam hati kecil Astrojoyo dipenuhi kekecewaan. Mengapa kebahagiaan yang baru saja ia rasakan harus cepat berlalu dan justru berganti dengan kesedihan yang teramat sangat. Baru saja sebulan yang lalu ia dilantik sebagai kepala desa. Mengapa istri yang sangat dicintai dengan cepat meninggalkannya? Di sudut rumah, sesekali ia mengusap air mata yang tanpa terasa membanjiri pipinya. Ia pandangi sang istri yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Kenangan indah bersama pamit kasih membawanya ke masa lalu, kala ia masih menjadi pengepul besi tua sampai menjadi juragan. Bahkan kini posisi nomor 1 di desa telah berhasil ia peroleh. Tapi mengapa dengan cepat meninggalkannya? Pak, sampun siap diberangkat ke? Tanya Pak Modin pada sang kades. Astrojoyo hanya menganggukkan kepala, pertanda kalau jenazah siap untuk diberangkatkan. Tangis warga sangat riuh saat jenazah Bu Kades Pamikatsih diangkat dari pendopo dan siap untuk diberangkatkan ke pemakaman. Panji yang baru berusia 11 tahun pun pingsan di tempat. Dengan sigap, orang yang berada di sebelahnya mengangkat dan membawanya masuk ke dalam pendopo. Tiga hari, 7 hari, 40 hari, dan kini sudah 100 hari sejak kepergian Bu Kades Pamikatsih. Suaminya masih belum bisa melupakan pujaan hatinya. Ia belum mampu berpikir jernih. Urusannya di balai desa untuk sementara waktu ia pasrahkan pada Pak Carik. Warga yang melihat keadaan kadesnya itu sangatlah prihatin. Mereka tahu betul bagaimana kebaikan almarhumah Bu Pamikatsih. Meski baru sebulan menjadi Bu Kades, perhatiannya pada warga sudah tidak diragukan lagi. Setiap ada kegiatan apapun, pasti selalu setia mendampingi sang suami. Waktu terus berjalan. 3 tahun sudah Bu Pamikatsih telah berpulang. Panji yang sudah berusia 14 tahun telah duduk di bangku SMP kelas 2. Sedari kecil dulu, Panji selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari kedua orang tuanya. Namun semenjak ibunya meninggal dunia, ia tidak serta-merta menjadi anak yang manja. Bahkan dengan sikap mandirinya, Panji tumbuh menjadi remaja yang banyak diidolakan oleh teman perempuan sebayanya. Bukan hanya karena ketampanannya yang membuat para perempuan kagum, tapi sikap santun yang ditunjukkan juga selalu menjadi bahan pembicaraan, termasuk ibu-ibu warga desa. Astrojoyo yang telah mampu melupakan sosok istrinya tercinta dulu, mulai mencari seorang pendamping hidup. Hingga dia pun mengenal dan dengan mudah mampu merebut hati seseorang perempuan bernama Listiorini. Saat niatnya untuk melepas status duda dikabarkan pada sang anak, keinginannya itu ditolak oleh Panji. Bukan karena tidak mau punya ibu tiri, tapi usia perempuan yang akan menggantikan posisi ibunya selayaknya ia panggil kakak. Tapi Astrojoyo terlanjur mabuk kepayang. Keinginan untuk menikahi Listiorini pada akhirnya tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk Panji. Pernikahan itu pun berlangsung dengan diadakannya pesta yang meriah. Seiring berjalannya waktu, Listiorini mampu menggantikan posisi Bu Pamikatsih. Meski tidak sebaik almarhumah,
namun terlihat ramah pada warga dan juga sangat perhatian pada Panji maupun Pak Kades, yang kinerjanya juga memuaskan warga. Dari sudut pandang itulah, ketika Pak Astrojoyo purna tugas sebagai Kades di Desa Gemolsari, Pak Astrojoyo kembali didukung masyarakat untuk maju lagi. Dan benar juga, setelah mencalonkan diri, pada akhirnya kembali terpilih. Gelagat kurang baik mulai ditunjukkan oleh Listiorini di kepemimpinan Pak Astrojoyo yang kedua ini. Secara perlahan sikapnya berubah angkuh dan ketus. Tidak ada yang menyangka jika perempuan muda itu menjadi dingin. Panji yang sudah berusia 17 tahun juga tidak mengerti atas apa yang terjadi pada ibu tirinya. Semakin hari, Panji melihat perhatian yang ditunjukkan Listiorini pada ayahnya semakin sandiwara saja. Hanya saat sang ayah di rumah dilayani dengan baik, tapi jika sendirian, sering ngomel bahkan mencaci. Tidak jarang pula, terlontar ucapan supaya Pak Astrojoyo cepat mati saja. Dari situ, Panji mulai waspada dan berpendapat jika ibu tirinya ini memiliki niat buruk. Dan yang paling ia yakini adalah keinginan untuk menguasai seluruh harta sang ayah. Suatu pagi, Panji yang hendak ke pekarangan tanpa sengaja memergoki ibu tirinya itu menyampurkan racun pada kopi untuk ayahnya. Ia menghentikan langkah dan berdoa sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengganti kopi tersebut. Tuhan pun mengabulkan. Listiorini masuk ke kamar mandi sebelum membawa kopi keluar. Di saat itulah, dengan segera ia membuang kopi lalu membuat yang baru. Listiorini merasa kesal karena racun yang dicampurkan dalam kopi suaminya tidak ada reaksi apa-apa, hingga ia memutuskan mencari cara lain untuk menghabisi nyawa sang suami. Panji sendiri semakin siaga meski belum memberitahu ayahnya. Ia yakin ayahnya tidak akan percaya dan lebih membela istri yang dicintainya itu. Di satu sisi, tanpa sepengetahuan siapapun ternyata Listiorini adalah perempuan yang memiliki nafsu tinggi. Di masa remajanya, ia sudah menikmati berhubungan badan dengan beberapa lelaki. Bahkan pernah hamil dan digugurkan yang masih belum terbongkar kabar tersebut. Tapi karena bekerja di luar desa, warga tidak tahu kebejatan perempuan tersebut. Mungkin saja ia mulai bosan dengan Pak Astrojoyo, sehingga hatinya berontak atas nafsu birahi yang tinggi. Dan juga tanpa sepengetahuan siapapun, dengan bakatnya, Listiorini menjalin hubungan dengan seorang lelaki. Mungkin juga atas pengaruh dari selingkuhannya itu, ia ingin menghabisi dan menguasai harta Pak Astrojoyo. Pagi itu, setelah suami dan anak tirinya berangkat, Listiorini pun ikut keluar rumah. Memang, ia telah meminta izin pada suaminya dengan alasan akan berkunjung ke rumah saudaranya di lain desa. Pak Astrojoyo yang tidak tahu maksud guru sang istri, dengan mudah memberi izin. Datanglah Listiorini ke rumah Ki Dipo, seorang dukun yang terkenal ampuh. Di sana ia sudah dinanti oleh lelaki selingkuhannya, yang memang telah janjian sebelumnya. Listiorini menceritakan maksud kedatangannya pada Ki Dipo. Dengan mudah sang dukun mengiyakan maksud Listiorini, namun meminta mahar yang tinggi. Menurut Ki Dipo, sosok Astrojoyo bukanlah orang sembarangan. Ada aura yang melindungi dirinya, bahkan semenjak sebelum menjabat sebagai kepala desa. Uang dikeluarkan oleh Listiorini dari tas rajut miliknya. Kemudian ia serahkan pada Ki Dipo. Dukun itu tersenyum sambil memandang dua pasangan haram di hadapannya. Besok, Astrojoyo tinggallah nama. Kali ini, Listiorini dan pasangannya yang tersenyum. Sebentar lagi niatan mereka tercapai.
akan kaya raya, dan akan menjadi pasangan yang sah. Malam itu, Listiorini yang menunggu kematian suaminya masih terus terjaga. Ia harap-harap cemas ketika waktu telah memasuki tengah malam, di mana Ki Dipo berjanji akan melancarkan aksinya. Sementara itu, Ki Dipo memang telah melakukan satu ritual dan mulai melancarkan serangan gaib. Boneka yang terbuat dari jerami itu ia tusuk menggunakan keris kecil tepat di dadanya. Namun di rumahnya, Pak Astrojoyo yang sudah membentengi tubuh dengan pagar gaib tidak sedikit pun bergeming. Teluh itu hanya mengeluarkan cipratan api kecil yang mengeluarkan suara seperti korek api kayu saja. Kesombongan Ki Dipo perlahan terkikis. Ia pun menyerah dan memilih menghentikan serangan. Dukun itu tidak mau mengambil resiko lebih dalam lagi. Listiorini yang masih menunggu akhirnya sadar jika rencana keduanya gagal. Rupanya sang suami di sisinya itu bukanlah orang sembarangan. Benar apa yang diucapkan Ki Dipo, jika ada benteng kuat yang melindungi sang kades. Mungkin memang sudah menjadi tradisi bagi semua petinggi di negeri ini, yang mana harus memiliki pertahanan tubuh yang tidak kasat mata, demi mencegah serangan gaib sewaktu-waktu. Pak Astro yang libur ke balai desa pergi ke sawah untuk melihat padi-padi miliknya yang mulai menguning. Panji yang libur sekolah kala itu bersantai-santai di kamarnya, tiba-tiba mendengar pintu kamarnya diketuk. Terdengar suara Listiorini meminta izin untuk masuk. Belum mempersilahkan ibu tirinya masuk, namun Listiorini sudah nyelonong ke dalam. Meski selisih usia Panji dengan ibu tirinya hanya terpaut sedikit, ia sudah menganggap Listiorini layaknya ibu sendiri. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Panji mulai menjawab pertanyaan demi pertanyaan ibu tirinya itu seputar masa lalu sang ayah. Setelah kegagalan Ki Dipo semalam, Listiorini ingin mengorek kelemahan Pak Astrojoyo lewat putranya. Semakin jauh mengobrol, justru Listiorini semakin tidak tertahan melihat pesona anak tirinya itu. Panji yang mulai risih dengan belayan Listiorini, akhirnya sedikit membentak dan mengajak ngobrol di luar kamar saja. Nafsu yang memuncak membuat Listiorini tanpa rasa malu sedikit pun berucap kalau dirinya ingin memiliki Panji. Sontak Panji kaget bukan kepalang setelah mengetahui nafsu bejat ibu tirinya itu. Saat Panji hendak bangkit keluar kamar, Listiorini menarik bajunya hingga kembali rubuh di atas ranjang. Listiorini mendekat dan dengan ragus mulai memaksakan untuk menyalurkan nafsu setannya. Tetangga yang mendengar gaduh di rumah gadis itu segera datang, dan mereka terperanjat bukan kepalang saat melihat hal yang tidak sepatutnya di depan mata. Dalam pandangan mereka adalah Panji yang hendak memaksa ibu tirinya. Jelas para warga banyak yang tidak percaya. Setahu mereka Panji adalah anak yang santun. Tapi yang terlihat adalah kenyataan. Tidak berselang lama, datanglah Pak Astrojoyo yang telah dijemput salah satu warga. Pak Astrojoyo yang terlalu cinta pada Listiorini, tidak ada satu kata pun yang ia percaya dari omongan anak kandungnya sendiri. Panji yang merasa malu dengan kejadian itu, memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia lebih memilih untuk pindah sekolah dan tinggal bersama simbah dari ibunya di luar kabupaten. Memang apa yang dilakukan pada Panji juga menjadi skenario dari rencana busuk Listiorini. Dengan kepergian Panji, maka ia siap menjalankan rencana ketiga untuk menghabisi sang kades.
Kali ini, ia berniat menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisi Pak Astrojoyo. Namun niat itu terkendala karena ada tugas luar kota yang harus dilakukan oleh Pak Astrojoyo. Kesempatan kali ini membuat nafsu bejat Listio ini tidak semakin sembuh, tapi malah semakin menjadi. Saat sang kades tugas di luar itulah, ia mengajak laki-laki yang rata-rata di bawah umurnya untuk bersenang-senang. Tetangga yang mulai curiga sengaja melakukan pengintaian pada Listio ini. Hingga akhirnya, beberapa warga memergoki Listio ini sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain. Dan yang paling menjijikan, hal itu dilakukan di rumah Pak Kades. Secara matang, warga pun melakukan penggerebekan. Warga yang tersulut emosi kemudian mengarak Listio ini bersama laki-laki selingkuhannya itu keliling kampung. Bahkan warga yang begitu ramai tidak segan melemparinya dengan kotoran hewan. Mengetahui kenyataan pahit tersebut, Pak Kades merasa shock. Ternyata selama ini ia telah dikhianati. Listio ini juga mengaku tidak ingin memiliki anak dari Pak Astrojoyo, sehingga ia melakukan KB suntik sejak menikah dulu. Atas kejadian memalukan tersebut, Pak Astrojoyo pun menceraikan Listio ini dan tetap memberinya uang sebagai harta gono gini. Setelah itu, Pak Astrojoyo yang merasa telah menyakiti hati anaknya langsung menjemput dan mengajak Panji untuk kembali ke rumah. Namun Panji belum bisa kembali ke rumah saat itu. Kalaupun harus balik, ia selesaikan dulu pendidikan SMA di kampung halaman simbahnya. Dendam berkecamuk di hati Listio ini dan selingkuhannya. Ia telah dipermalukan dan harus pergi meninggalkan desa. Sedangkan harta yang diinginkan juga tidak diraih. Ia merasa sangat kecewa dengan uang yang tidak seberapa pemberian dari Pak Astrojoyo. 2 bulan kemudian saat omongan tentang dirinya mereda, bersama selingkuhannya, ia menyelinap masuk ke kamar Pak Astrojoyo. Melihat mantan suaminya pulas, segera mereka menggasak semua uang dan benda berharga di rumah. Sebelum kabur, Listio ini dan selingkuhannya tega menghujani dada Pak Astrojoyo dengan tusukan belati. Tetangga yang mendengar teriakan sang kades segera berdatangan. Tanpa ada yang memperhatikan, 2 orang telah berhasil membawa kabur uang milik sang kades. Semua orang panik melihat darah segar mengucur dari badan Pak Astrojoyo. Panji yang mendapat kabar bapaknya sedang kritis di rumah sakit, dengan cepat bersama simbahnya datang menemui sang bapak. Dalam kesempatan itu Pak Astrojoyo minta maaf pada anaknya atas perilakunya, juga pada mertuanya dulu yang sudah hampir dilupakan. Bagaimanapun Pamikatseh adalah cinta pertamanya. Tangan anaknya itu ia genggam erat dengan air mata mengalir. Sekian detik kemudian, Pak Astrojoyo sudah tidak lagi bernafas. Tangis Panji kembali pecah saat upacara pemberangkatan jenazah ayahnya, Kades Astrojoyo. Meski demikian, Panji berusaha tabah dengan segala ujian dan cobaan yang berturut-turut menimpa keluarganya. Atas penyelidikan yang dilakukan, akhirnya 2 mafia itu berhasil diringkus oleh pihak berwajib. Listio ini dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan selingkuhannya dihukum 20 tahun penjara. Siang itu, setelah pulang dari kampus, Panji memutuskan memboyong simbahnya untuk menempati rumah mendiang orang tuanya. Setiba di rumah, ia langsung membuka lemari kamar mendiang sang bapak. Panji mendapati selembar kertas, lengkap dengan tanda tangan yang dibungkus rapi dalam amplop warna coklat. Di sana tertulis kalau Pak Astrojoyo ingin anaknya yang melanjutkan perjuangannya.
Memang, setelah meninggalnya Pak Astrojoyo, Desa Gemolsari dipimpin langsung oleh orang yang ditunjuk dari kecamatan setempat. Sampai tiba waktunya pemilihan kepala desa lagi. Atas wasiat dari bapaknya, dengan mantap hati Panji menjalankan amanah orang tuanya dengan mencalonkan diri sebagai kades. Berkat dukungan warga, meski banyak rintangan, akhirnya Panji berhasil meraih suara terbanyak. Ia pun resmi sebagai kades terpilih. Sejak saat itu, Panji dikenal sebagai petinggi Legan. Legan dalam bahasa Jawa artinya sendiri, yang maksudnya adalah ketika Panji berhasil meraih posisi menjadi kepala desa, saat itu ia masih sendiri atau masih bujang. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda kersanengku